Kali ini kita akan mengenal user experience design. Sebelum aku lanjut, izinkan aku mengenalkan diri. Aku Amira Hidayat dan aku adalah seorang UI UX designer pada sebuah agensi bernama Bonsai Jayden. Topik pertama kita adalah pengenalan user experience design. Apa itu user experience design? UX adalah istilah atau jargon yang sedang naik daun di industri digital. Banyak juga orang yang berlomba-lomba terjun ke industri UX karena terlihat menjanjikan. Namun, sebenarnya apa sih UX itu dan bagaimana sih sejarahnya? Apa definisi user experience yang sesungguhnya? UX sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu user dan experience. Pertama, kata user ini dapat kita definisikan sebagai pengguna. User adalah seseorang yang menggunakan sebuah layanan atau perangkat. Yang kedua itu experience atau pengalaman. Pengalaman adalah hal-hal yang dialami seorang user saat menggunakan sebuah layanan atau perangkat. Jika seorang user sedang menggunakan sebuah produk digital, maka pengalaman dapat dibangun dengan interaksi yang diciptakan antara sang user dan produk tersebut. Jadi, kita dapat mendefinisikan user experience sebagai pengalaman pengguna saat berinteraksi atau menggunakan suatu produk. Dalam konteks ini, produk digital. Kita juga dapat mendefinisikan UX sebagai pengalaman pengguna saat berinteraksi atau menggunakan satu produk. Baik atau buruknya user experience dapat diukur dari betapa mudahnya user mencapai tujuan mereka. Setelah kita mengerti apa itu user experience, kita dapat mendefinisikan user experience design. UX design adalah sebuah proses untuk meningkatkan kepuasan pengguna yang didapat dari meningkatkan usability, usefulness, dan desirability. Sebuah desain UX yang baik perlu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu usefulness atau kegunaan, dan yang kedua usability atau daya guna. Terakhir adalah desirability atau daya tarik. 3 hal ini dapat menciptakan user experience yang baik. Sebuah desain UX yang mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menyelesaikan masalah user, mempunyai daya guna yang tinggi. Jika suatu produk tidak berguna bagi siapapun, lalu apa gunanya produk tersebut diluncurkan ke pasar? Yang kedua adalah usability atau kegunaan. Mungkin jika diartikan, usability dan usefulness sangatlah mirip. Akan tetapi, usability berbeda dengan usefulness. Kegunaan berkaitan dengan memungkinkan pengguna untuk secara efektif dan efisien mencapai tujuan akhir mereka. Jika sebuah produk sudah tidak bisa menawarkan solusi yang paling efektif dan efisien, maka produk tersebut dapat kehilangan penggunanya. Nah, contoh yang bisa kita ambil adalah pemutar MP3 atau MP3 player yang kehilangan pangsa pasarnya karena iPod yang lebih berguna saat diluncurkan. iPod pun juga sekarang sudah jarang dipakai karena adanya smartphone yang lebih canggih dan aplikasi pemutar musik seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music yang lebih gampang digunakan. Terakhir adalah desirability atau keinginan atau sifat diinginkan. Sebuah produk harus menampilkan image, identity, brand, dan elemen-elemen desain yang menimbulkan emosi positif sang user dan menimbulkan rasa keinginan untuk dimiliki. Desirability disampaikan dalam desain melalui branding yang baik, pencitraan, identitas perusahaan, estetika, dan desain-desain emosional.